Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 3 anak-anakku bersama Bu Anis Wulandari. Baik, kalian sekarang sudah naik ke kelas 3 ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya Bu Anis mau tanya dulu, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan juga tetap jaga kesehatan dengan terus berada di rumah saja ya. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran pada kelas ini, kelas 3, yaitu pembelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran ini, kalian nanti akan belajar mengenai pola irama. Selanjutnya, kamu juga akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Selain itu, kamu nanti akan belajar membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000, membilang secara loncat bilangan 1000 sampai 10.000, dan juga membilang serta menuliskan bilangan 1000 sampai dengan 10.000 secara panjang. Nah, sebelum itu, coba kita main tebak-tebakan yuk. Hewan apakah yang merayap di dinding? Ayo, pasti kalian sudah tahu ya, hewan yang merayap di dinding. Apa ya? Coba kita cek jawabannya. Ya, cicak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, kita coba menyanyikan lagu berikut ini ya. Kalian boleh sambil tepuk tangan ya. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Lalu ditangkap. Oke. Nah, sekarang kita akan menyanyikan pola irama dengan yang benar ya. Coba kamu perhatikan di layar ada tanda merah pendek seperti ini, ada tanda merah yang panjang. Tanda merah yang pendek artinya lagu dinyanyikan dengan bunyi pendek. Tanda merah panjang artinya lagu dinyanyikan dengan bunyi panjang. Nah, coba kamu lihat di layar tuh ya. Cicak, cicak di dinding. Pada baris pertama, cicak itu dengan tanda merah pendek. Cicak, cicak di dinding. Nah, sedangkan D-nya dengan merah panjang. Kita coba baris pertama dulu. Cicak, cicak di dinding. Nah, kemudian baris yang kedua. Diam, diam merayap. Pendek, 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 pendek. Kemudian yapnya panjang. Yapnya panjang ya. Jadi diam, diam merayap. Sedangkan baris ketiga, datang seekor nyamuk.
Baris keempat, hap, lalu ditangkap. Ya, hap, hapnya merah panjang, berarti dinyanyikan dengan bunyi panjang. Lalu ditangkap. Lalu ditangnya pendek, kapnya panjang. Nah, anak-anak, panjang pendeknya bunyi itu disebut pola irama. Dengan adanya pola irama, dengan adanya panjang pendeknya suatu bunyi, kita dapat menyanyikan lagu dengan merdu, dengan enak didengar, seperti itu. Lalu coba perhatikan, manakah baris yang memiliki pola irama yang sama pada lagu Cicak di Dinding? Itu baris pertama dan kedua, atau baris yang ketiga dan keempat. Kemudian, manakah pula baris yang memiliki pola irama yang berbeda? Coba kamu amati terlebih dahulu. Baris yang memiliki pola irama yang sama itu baris yang mana? Kemudian baris yang memiliki pola irama yang berbeda itu baris yang mana? Coba kita cek ya. Baik, nah di sini baris pertama yang kedua ternyata memiliki pola irama yang sama. Pola iramanya pendek, 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 panjang. Kemudian baris yang kedua juga sama. Pendek, 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 panjang. Sehingga kalau kita nyanyikan, coba ya. Cicak, cicak di dinding. Diam, diam, merayap. Sama ya polanya. Kemudian kalau baris yang ketiga, polanya yaitu pendek, 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 panjang. Jadi, datang seekor nyamuk. Sedangkan baris yang keempat, bagaimana ya polanya? Panjang, pendek, 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 panjang. Kalau dinyanyikan, hap, lalu ditangkap. Dari yang pertama saja sudah beda ya. Kalau baris ketiga dimulai dengan pendek, baris yang keempat dimulai dengan panjang. Sehingga baris ketiga dan keempat memiliki pola irama yang berbeda. Baik anak-anak, sudah paham ya? Nah, sekarang berdasarkan syair lagu Cicak di Dinding, ternyata cicak memiliki ciri-ciri. Coba ada yang tahu ciri-ciri cicak apa tadi berdasarkan lagu Cicak di Dinding? Nah, ternyata ciri-cirinya yang pertama yaitu cicak dapat bergerak. Bergeraknya dengan bagaimana ya? Dengan cara apa cicak bergerak? Oh, cicak bergerak dengan cara merayap. Merayap di dinding. Kemudian cicak membutuhkan makan. Ya, cicak membutuhkan makan. Makanan cicak apa ya? Ya, salah satu jenis makanannya, makanan cicak, yaitu nyamuk. Nah, sedangkan kalau ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Coba sebutkan apa saja ciri-ciri ikan yang kamu ketahui. Apakah ikan juga bergerak? Ya, tentunya. Ciri-ciri ikan yaitu dapat bergerak. Tetapi cara bergeraknya berbeda dengan cicak. Kalau cicak tadi bergeraknya dengan cara merayap. Sedangkan ikan bergeraknya dengan cara berenang menggunakan sirip ya. Kemudian, apakah ikan juga membutuhkan makan? Ya, tentu saja. Apa kira-kira makanan ikan ya? Nah, coba kamu cari tahu.
Makanan ikan apa ya kira-kira? Pasti kalian tahu. Kamu bisa tanya juga sama ayah dan bundamu ya. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu dapat bergerak. Tadi cara bergeraknya pun berbeda. Kalau cicak tadi merayap, ikan berenang. Kalau kemudian kambing berjalan, burung terbang, seperti itu ya. Kemudian dapat bernapas. Makhluk hidup yang bernapas nanti kita akan pelajari di pembelajaran kedua. Selanjutnya, makhluk hidup juga membutuhkan makan. Makanan pun berbeda-beda. Yang keempat, mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, berkembang biak. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak atau menambah keturunan. Selanjutnya, peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, ikan dan cicak bertelur. Mereka akan bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wah, coba kamu bayangkan, 1000 butir telur. Nah, tahukah kamu cara menulis bilangan 1000? Nih ya, lambang bilangannya 1000 ini ditulis 1.000 atau dibaca 1000. Kalau angka satunya Bu Andis ganti menjadi angka 2, berarti dibaca 2000. Seperti itu ya. Coba dengan bilangan yang lain. Bilangan ini 4.100 dibaca. Coba kamu lihat. 4 ini menempati nilai ribuan. Berarti dibaca 4000. 1 menempati nilai ratusan. Berarti dibaca 100. Sedangkan puluhannya 00. Berarti tidak ada. Sehingga kita baca 4100. Bilangan yang lain. 55 titik, maksud Bu Anis 5.500. Sehingga dibaca 5500. Ribuannya 5, angka 5 yang satunya yaitu ratusan, berarti 5500. Coba yang ketiga, 4 menempati nilai ribuan, berarti 4000. Angka 9 menempati nilai ratusan, berarti 900. Puluhannya tidak ada, sehingga kita baca 4900. Selanjutnya, angka selanjutnya yaitu 3.250. 3 menempati nilai ribuan, sehingga kita baca 3000. Sedangkan 2 menempati nilai ratusan, berarti 200. 5 menempati puluhan, kita tulis 50. Satuannya tidak ada, yaitu 0. Sehingga dapat kita baca 3250. Angka selanjutnya, 7 adalah ribuan, berarti 7000. 4 adalah ratusan, berarti 400. 7400. 6 adalah puluhan, berarti 60. Satuannya 0. Berarti kita baca 7460. Sekarang kalau angkanya seperti ini. 4 menempati nilai ribuan.
ratusannya 0, sehingga tidak perlu kita tulis. Ada puluhannya, yaitu angka 5, berarti 50. Sehingga cukup kita baca 4050, karena ratusannya tidak ada, atau ratusannya 0, sehingga 4050. Sama dengan ini, ribuannya 6, ratusannya 0, ribuannya 8, maksud Bu Anis puluhannya 8, berarti dibaca 6080. Sekarang menulis lambang bilangannya ya. Kalau ada 1100, berarti ditulisnya 1.100, atau kita baca 1100. Sekarang kalau 2200, maka ditulis 2200, 2.200. Sekarang 3250, ditulis 3250. Yang keempat, 4050. 4000, ratusannya tidak ada, berarti 0. 4000, 0, terus 5.0, artinya 4050. Sudah paham ya anak-anakku? Kita lanjutkan. Sekarang isilah titik-titik dengan bilangan yang benar. Nah, kalau Bu Anis punya bilangan secara urut seperti ini, 1000, 2000, 3000, titik-titik-titik, kemudian 5000. Nah, titik-titiknya ini diisi apa ya? Jadi, ini, jadi secara urut 1000, 1000, 2000, 3000. Nah, ternyata yang kosong yaitu 4000, 5000 secara urut ya. 1000, 2000, 3000, berarti yang kosong 4000, 5000. Nah, kita coba bilangan yang lain. Kalau bilangannya seperti ini, 2000, 4000, titik-titik-titik, koma, titik-titik-titik, koma, 10.000. Isinya apa? Kita harus tahu dulu bilangan ini loncat berapa. Dari 2000 ke 4000 loncat berapa? Ya, 2000 ke 4000. Oh, berarti 2000 ditambah 2000, hasilnya 4000. Berarti adalah termasuk bilangan yang loncat 2000. Jadi 2000 ditambah 4000. Untuk mengisi setelahnya ini berarti 4000 ditambah 2000, hasilnya 6000. Kemudian selanjutnya ditambah lagi atau loncat 2000, berarti menjadi 8000. Apakah benar 8000 kalau loncat 2000 lagi menjadi 10.000? Ya, ternyata benar. Berarti jawabannya 6000 dan 8000. Sekarang kita akan mencoba mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau Bu Anis punya bilangan nih, ini 5000, 3000, 1000, 2000, 4000. Bagaimanakah kita dalam mengurutkan bilangan dari yang terkecil? Kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung diurutkan. Ini ya, sebelum titik ini termasuk angka ribuan. Kita amati ribuannya. Oh, ribuannya semua berbeda. Berarti kita urutkan angka yang depan ini terlebih dahulu dari yang terkecil. Berarti yang terkecil adalah 1000. Taruh sini. Selanjutnya 2000, 3000, 4000, yang terakhir 5000. Selanjutnya coba kalau yang bilangan yang lain. Ada 5400, 5200, 5500,
5.800, dan 5.700. Nah, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya sama, maka kita lihat angka ratusannya kemudian diurutkan. Wah, ternyata angka ribuannya sama, 55 semua ya. Berarti kita lihat angka ratusannya sekarang. Nah, ini ya, angka ratusannya setelah titik di sini 4, 2, 5, 8, 7. Sehingga kita urutkan dari yang ratusannya terkecil. Berapa dulu? Nah, berarti ini dulu ya. 5.200. Selanjutnya 5.400. Yang mana lagi? Nah, benar. 5.500, 5.700, dan 5.800. Begitu ya anak-anak. Jika kita lihat kita mengurutkan bilangan, yang pertama kita lihat dulu angka ribuannya. Kalau angka ribuannya sama semua, yaitu dengan angka yang sama, kita lihat angka ratusannya. Oh, angka ratusannya berbeda. Nah, kalau angka ratusannya berbeda, kita urutkan dari yang terkecil angka ratusan yang paling kecil. Kita lanjutkan ya. Sekarang mengurutkan bilangan dari yang terkecil sama, tapi kita lihat angka-angkanya. Di sini kita lihat ribuannya sama, 6, 6, 6, 6. Oh, sama. Sekarang kita lihat dulu ratusannya sama atau tidak? 5, 5, 5, 5, 5. Sama. Kalau seperti itu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita lihat dari angka ribuannya dulu, tadi sama. Angka ratusannya juga sama. Sekarang kita lihat angka puluhannya. Angka puluhannya di sini 2, 6, 7, 4, dan 5. Sekarang coba kita urutkan dari angka puluhan yang paling kecil. Nah, yang pertama yaitu 6.520. Selanjutnya 6.540. Kemudian 6.550. Selanjutnya 6.560. Dan yang terakhir yaitu 6.570. Sekarang coba kita urutkan bilangan berikut ya sebagai latihan. Yang pertama dulu tadi bagaimana? Kita lihat dulu angka ribuannya. Wah, ternyata angka ribuannya sama atau tidak? Ini 1, ini 3, 5, 4, 2. Angka ribuannya berbeda, berarti kita tinggal melihat angka ribuan yang terkecil yang mana, baru kita tulis di yang paling depan atau dari yang terkecil. Berarti ini ya, 1, 3, 5, 4, 2. Berarti 1 dulu. 1.200. Selanjutnya 2.050. Selanjutnya 3.250. 4.200. Yang terakhir 5.400. Nah, anak-anakku, udah ya cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, terima kasih anak-anakku. Tadi kita sudah belajar mengenai pola irama, mengenai ciri-ciri makhluk hidup, dan yang terakhir mengurutkan bilangan dari 1.000 sampai 10.000. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah saja. Bu Anis akhiri ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.